Saya ingin mengembangkan otonomi perguruan tinggi, yaitu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, mensinergikan seluruh potensi sumber daya manusia yang hebat untuk digali dan dikembangkan. Hai Sobat IDEN, bersama saya Nanda, kembali lagi ke iDialog, Identitas Berdialog, edisi pemilihan rektor. Nah, di samping saya telah hadir salah satu bakal calon rektor kita, yakni Profesor Dr. Armin Arsyad, MSc. Halo Prof, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Sebelumnya selamat Prof atas pencalonannya sebagai bakal calon rektor Ya, UNAS. terima kasih. Boleh Prof, mungkin disapa dulu Sobat IDEN yang sedang menonton saat ini. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Profesor Dr. Armin Arsyad, MSc, bakal calon rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026. Terima kasih Prof. Sebenarnya Prof, sebelum dialog hari ini, Identitas telah membuka ruang bagi sivitas akademik yang ingin mengajukan pertanyaan kepada bakal calon rektor Prof. Dan ada banyak dari mereka yang ingin tahu alasan Prof mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor. Boleh mungkin Prof dijawab rasa penasaran mereka. Terima kasih. Saya mencalonkan diri sebagai rektor Unhas periode 2022-2026 karena saya tahu Unhas ini membutuhkan pemimpin dan saya merasa memiliki pengalaman dan kemampuan kepemimpinan yang memadai. Hal itu dapat diukur dari satu, sejak mahasiswa saya terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP Unhas, dan setahun setelah itu saya terpilih sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Mahasiswa FISIP Unhas, kemudian dipilih lagi menjadi Ketua satu Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatia Kabupaten Jeneponto periode 87-89. Kemudian tahun 94-96 saya dipercaya sebagai Ketua KMA PBS Unhas, Keluarga Muda Mahasiswa dan alumni penerima beasiswa Supersemar. Kemudian saya juga dipercaya sebagai Ketua Ikatan Alumni FISIP Unhas tahun 2007-2016. Kemudian saya juga dipercaya sebagai koordinator Koin Helem Yusaid Indonesia, di mana anggota-anggotanya itu para ketua lembaga penelitian seluruh Indonesia, dan saya terpilih sebagai koordinator umum di Solo. Kemudian tahun 2019 sampai 2021 saya dipercaya sebagai Ketua Forum Dekan Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Kemudian saya juga dipercaya sebagai Ketua AIP Makassar periode 2020-2025. Jadi sampai sekarang saya sebagai Ketua AIP. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua, saya sejak S1 itu diajar kepemimpinan. S1, S2, dan S3 belajar leadership, bagaimana sistem politik, sistem pemerintah Indonesia, bagaimana otonomi daerah itu dikaji dan dikembangkan. Bahkan tesis dan disertasi saya itu mengenai otonomi daerah dan ada relevansinya dengan PTMBH Unhas yang membutuhkan otonomi perguruan tinggi, sehingga saya merasa terpanggil untuk mencalonkan diri sebagai rektor. Dan sampai saat ini
bukan saja belajar, tapi saya sudah mengajarkan kepemimpinan S1, S2, dan S3. Jadi saya merasa terpanggil untuk mencalonkan diri sebagai rektor Unhas karena saya merasa bahwa Unhas membutuhkan leadership yang baik untuk menggali dan mengembangkan potensi dan sumber daya Unhas sehingga Unhas ini menjadi maju, unggul, sejahtera, dan berkelas internasional. Baik, Prof. Jadi ternyata sudah ada banyak sekali ya, Prof, pengalaman kepemimpinannya. Lantas, Prof, sebagai bakal calon rektor, apa rencana strategis Prof dalam memajukan Unhas ke depannya? Rencana strategis itu saya rangkum dalam 3 rencana strategis utama, yaitu Unhas unggul, Unhas sejahtera, dan Unhas bereputasi internasional. Jadi Unhas itu unggul karena rektor-rektor sebelumnya sudah mencanangkan dan membangun Unhas ini sedemikian rupa sehingga capaian pada hari ini itu saya menganggap itu adalah rangkaian kesuksesan dari rektor-rektor sebelumnya. Karena itu saya sebagai calon rektor patut berterima kasih kepada rektor-rektor sebelumnya, utamanya rektor Ibu Dwi saat ini Profesor Dr. Dwi Aristina Pulubuhu MA saat ini yang begitu gigih telah meletakkan pondasi yang sangat kuat untuk Unhas ini unggul dan bereputasi internasional. Nah, karena itu saya bertekad untuk melanjutkan dan mengembangkan aspek-aspek yang telah dibangun oleh rektor-rektor sebelumnya. Karena saya beranggapan kesuksesan itu sangat ditentukan oleh rangkaian kesuksesan dari rektor-rektor sebelumnya. Jadi karena rektor-rektor sebelumnya telah membuat pondasi dan infrastruktur yang baik, maka kami yakin setelah saya dipercaya menjadi rektor, itu tinggal melaju lebih kencang lagi karena tidak ada lagi hambatan atau hambatannya sudah dihilangkan oleh rektor-rektor sebelumnya. Selain dari capaian saat ini, Prof, apakah Prof merasa masih ada bagian dari Unhas yang belum dimaksimalkan, belum dikembangkan, dan ingin Prof kembangkan jika menjadi calon rektor, jika menjadi rektor nantinya, Prof? Ya, saya kira apa yang telah dilakukan oleh rektor sebelumnya sudah banyak ya. Ibu Dwi telah mengantar Unhas ini menjadi masuk dalam world class university. Tapi meskipun demikian, kalau saya diamanahkan menjadi rektor, saya akan kembangkan seluruh yang telah diletakkan oleh rektor sebelumnya, termasuk utamanya yang telah diletakkan oleh Prof Dwi. Tapi yang lebih penting lagi, saya ingin mengembangkan otonomi perguruan tinggi, yaitu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, mensinergikan seluruh potensi sumber daya manusia yang hebat untuk digali dan dikembangkan, untuk bekerja sama dengan Pentahelix, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat, sehingga Unhas ini menjadi lokomotif di dalam membawa pembaharuan dan kemajuan di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Baik, Prof. Ada juga, Prof, pertanyaan dari Civitas Akademika yang ingin tahu sebagai menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof, selama ini apa capaian Prof dalam memajukan Unhas?
Hal-hal yang saya sudah capai ketika saya menjadi dekan, yang pertama jumlah prodi yang tersertifikasi AUN waktu saya masuk itu baru 1, sekarang sudah 4, saat ini sedang divisitasi 1, itu prodi sosiologi, dan insya Allah tahun depan prodi pemerintahan dan antropologi itu juga akan divisitasi, sehingga praktis dalam kepemimpinan saya insya Allah 7 prodi program sarjana itu insya Allah tersertifikasi AUN semuanya. Kemudian FIBA S2 Administrasi Publik juga sudah dilakukan visitasi. Jadi itu capaian yang pertama. Capaian yang kedua, prodi S1 itu semuanya sudah dapat A dari BAM PT, dan sekarang sudah berproses semua menuju unggul. Bahkan prodi S1 ilmu politik itu sudah ada penilaiannya dari BAM PT, sudah menjadi unggul. Yang lainnya juga saya sudah tanda tangan dan sudah berproses semua, sudah dikirim ke BAM PT, tinggal menunggu hasil. Jadi insya Allah dalam kepemimpinan saya, prodi S1 itu seluruhnya terakreditasi, tersertifikasi AUN KE, kemudian prodinya yang tadinya semuanya dapat A, itu insya Allah semuanya akan dijadikan unggul. Dijadikan unggul semua. Itu capaian yang pertama. Capaian yang kedua yang saya lakukan adalah saya membangun Education Center 7 lantai. Oh, yang baru saat ini ya, Prof? Ini yang ada di belakang ini. Prof. Itu dalam rangka menjawab tantangan dan kebutuhan perkuliahan ke depan. Jadi visi kami itu bukan untuk dalam kepemimpinan saya saja, tapi visi kami itu untuk 20-30 tahun yang akan datang, bahwa dalam rangka mencapai world class university tentu kita harus membangun kelas-kelas yang berstandar internasional, fasilitas-fasilitas yang berstandar internasional. Kemudian kami juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak, instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi. Kita bekerja sama dengan universitas-universitas di Australia, New Zealand, Malaysia, UKM, UUM, sekarang dirintis Universitas Malaya. Itu semua dalam rangka mencapai visi misinya PISIP, yaitu unggul di Asia Tenggara. Wah, Prof, banyak sekali ya, Prof, capaiannya selama menjabat sebagai dekan. Oh iya, Prof, kita tahu sekarang bahwa UNHAS telah berstatus sebagai PTNBH dan bisa mengatur sendiri masalah keuangan, Prof. Nah, selama ini kan ada banyak kekhawatiran dan keresahan dari mahasiswa terkait uang kuliah tunggal, Prof. Ya. Bagaimana pandangan Prof mengenai hal ini? Saya kira apa yang telah dilakukan dan dicanangkan oleh Prof. Divya sebagai rektor sudah sangat bagus, yaitu memanfaatkan PTNBH untuk menggali dan mengembangkan potensi UNHAS tanpa terlalu bersandar pada kenaikan SPP dibanding dengan perguruan tinggi yang lain. Tapi kalau menurut hemat saya, sebagai perguruan tinggi PTNBH harusnya
bisa menggali dan mengembangkan potensi-potensi aset-aset Unhas sehingga aset-aset itu bisa menghasilkan suatu kesejahteraan yang lebih optimal. Jadi saya misalnya berikan contoh begini. Ini kan orang pintarnya Sulawesi Selatan ini ada di Unhas. Ya tanda kutip ya, tentu perguruan tinggi yang lain juga banyak yang pintar. Karena itu ini orang-orang pintarnya Unhas ini harus diberi ruang gerak untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dia miliki dan yang dimiliki Unhas dan disinergikan dengan pentahelix tadi sehingga melahirkan produktivitas yang memadai untuk kesejahteraan bersama. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana tiap-tiap prodi atau fakultas ini menghasilkan sebuah produktivitas berbasis keilmuan masing-masing. Saya berikan contoh. Fakultas kedokteran itu, rumah sakitnya itu harus menghasilkan produktivitas yang memadai yang berimplikasi positif pada peningkatan kesejahteraan dosen, pegawai, dan mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Mengapa? Karena klinik-klinik saja di luar hanya ruko, keuntungannya besar. Masa rumah sakit yang lantai berapa itu dengan kapasitas tempat tidur sekarang sudah dikembangkan menjadi 600, masa tidak menghasilkan sesuatu yang aduhai. Nah, ini semua bermuara pada pengelolaan yang efisien dan efektif sehingga rumah sakit itu menghasilkan. Rumah sakit gigi dan mulut juga seperti itu, kita mau kembangkan secara maksimal sehingga menghasilkan sesuatu kesejahteraan. Fakultas peternakan misalnya, itu seharusnya profesor-profesornya itu yang berdasarkan keahlian masing-masing mengembangkan ternak yang menghasilkan produktivitas yang memadai. Supaya para dosen, para profesor ini merasa memiliki ternak yang dia kembangkan, maka kalau dimungkinkan oleh aturan, kalau saya dipercaya jadi rektor Universitas Hasanuddin, saya akan berusaha untuk membuka ruang untuk pemilikan saham bagi dosen-dosen, alumni dan sivitas akademika. Jadi mungkin yang dimiliki Unhas itu 60-70%, 30-40% itu bisa diserahkan kepada dosen, mahasiswa, alumni, dan dunia usaha yang bisa bersama-sama mengembangkan peternakan itu misalnya, atau usaha-usaha Unhas yang lain. Jadi dengan demikian Fakultas Peternakan itu akan menjadi fakultas yang kaya, yang melahirkan kesejahteraan, dan kesejahteraannya itu akan dibagi bersama-sama kepada seluruh sivitas akademika dalam rangka mengembangkan Universitas Hasanuddin untuk kesejahteraan dosen, pegawai, dan mahasiswa. Demikian juga aset-aset yang lainnya Unhas seperti sapi di Maiwa, branch di Maiwa, Endrekang, ada tambak pendidikan di Bojo, Marine Station di Baralumpo, hutan pendidikan di Bengo-Bengo, dan berbagai fasilitas-fasilitas lainnya seperti fasilitas olahraga kita, arenaturium JK, banyak aset-aset di Baraya yang sudah menghasilkan tapi perlu dimaksimalkan, perlu dioptimalkan hasilnya yang bermuara pada kesejahteraan dosen, pegawai, dan mahasiswa. Jadi melalui pengembangan aset itu, pemaksimalan aset-aset Unhas, baik itu SDM maupun
aset-aset yang dimiliki oleh Unhas, saya ingin memanfaatkan kebijakan menteri itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi misalnya Fakultas Pertanian membuat pertanian percontohan, profesornya itu ya di kampus saja disuruh melapor itu mahasiswa yang lagi merdeka belajar. Kemudian profesornya memberikan arahan-arahan seperti para dokter itu, yang kuas-kuas itu yang melapor kepada profesornya berapa tekanan darahnya apa dan sebagainya. Kemudian ditindaklanjuti dan hasilnya itu untuk kesejahteraan bersama. Jadi luar biasa ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu dari aspek mengembangkan itu. Jadi dari keseluruhan pendapatan-pendapatan Unhas yang bermuara pada kesejahteraan itu, saya bertekad untuk mengoptimalkan fungsi profesor itu, sehingga profesor yang pensiun sekalipun itu take home pay-nya sama dengan waktunya aktif. Itu saya beranjak dari pendapat Soekarno yang mengatakan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Beranjak dari pendapat Soekarno itu, saya berpendapat bahwa universitas yang besar itu adalah universitas yang menghargai jasa-jasa guru besarnya. Karena itu guru besar itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang tak berguna, laskar tak berguna. Guru besar itu besar jasanya dalam membesarkan universitas, membesarkan alumni-alumninya yang sudah berkiprah di mana-mana, membesarkan dosen-dosennya sehingga dosen-dosennya sudah seperti sekarang ini. Itu jasanya profesor dan jumlahnya tidak banyak. Karena itu jangan set ending itu profesor. Harus happy ending. Harus happy ending itu profesor dan dihargai sampai kalau dia pensiun dan dia masih aktif mau berkontribusi terhadap pengembangan tridharma perguruan tinggi, saya kira take home pay-nya sama dengan waktunya aktif. Nah, dari mana diambilkan itu? Dari usaha-usaha Unhas itu untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada sehingga Unhas itu menjadi sejahtera. Kalau perlu Fakultas Ekonomi itu ya membuat supermarket yang memenuhi seluruh kebutuhan Unhas. Jadi tidak perlu lagi ada gudang, tidak perlu lagi gudang perlengkapan. Ya kalau butuh ambil di supermarket, bayar di situ. Tagihannya misalnya 1 kali 1 bulan, jadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Farmasi, kalau perlu menghasilkan apotek. Jadi Prof mendirikan berbagai macam apotek di mana-mana dan itu bermuara lagi pada kesejahteraan Fakultas Farmasi. Fakultas Teknik dengan CUT-nya itu kalau perlu dia memenangkan tender triliunan sehingga semuanya itu bermuara pada kesejahteraan bersama di Universitas Hasanuddin. Jadi peningkatan aset ya Prof yang lebih penting, pemaksimalan aset. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran dari mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal ya Prof? Ya, uang kuliah tunggal itu ya tetap ada, tapi jangan terlalu memeras mahasiswa. Iya betul Prof. Utamanya mahasiswa yang pendapatannya orang tuanya rendah. Tapi UKT itu kan membagi-bagi tingkatan-tingkatan pendapatan. Karena pertimbangannya itu UKT, masa anaknya Yusuf Kalla sama dengan anaknya Daim Becak bayaran SPP-nya. Ya, kalau anaknya Pak Yusuf Kalla UKT 7. Kalau anaknya Daim Becak ya UKT 1 atau UKT 2. Kalau perlu diprioritaskan dapat beasiswa. Karena dia adalah orang miskin yang harus diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi dirinya. Jadi PTMBH itu kita cari uang, tapi jangan memeras mahasiswa. Nah,
sehingga kesejahteraan itu adalah kesejahteraan bersama. Betul, Prof. Baik, Prof. Oh ya, Prof, berdasarkan data yang kami dapat, saat ini angka serapan tenaga kerja dari perguruan tinggi itu relatif rendah, Prof. Bahkan pada bulan Februari tahun 2021, hanya 10% komposisi tenaga kerja hasil perguruan tinggi, Prof. Nah, bagaimana langkah Prof ke depannya jika terpilih sebagai Rektor Unhas untuk memaksimalkan lulusan Unhas, Prof? Ini fenomena sekarang ini kan fenomena pandemi, sehingga yang bekerja saja banyak yang di PHK, apalagi yang belum bekerja. Jadi kalau 10% itu serapannya sudah sangat tinggi itu, berarti Unhas sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena di tengah-tengah orang memutuskan tenaga kerjanya, justru alumni Unhas yang diterima atau alumni perguruan tinggi justru diterima. Berarti alumni perguruan tinggi itu dibutuhkan di pasar kerja. Ini kalau suasana pandemi. Kalau untuk kedepannya ya tentu kita akan maksimalkan dengan menggunakan link and match. Jadi bagaimana kurikulum itu didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sesuai dengan kebutuhan pengguna alumni, sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dan tuntutan pasar kerja. Karena itu kurikulum itu selalu diperbaiki sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan tuntutan pasar kerja, sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga kurikulum yang kita hasilkan itu sesuai dengan aspirasi yang masuk itu. Karena itu dalam penyusunan kurikulum itu harus diundang para pengguna, harus diundang alumni, harus diundang itu mahasiswa. Kemudian kita bersama-sama membahasnya untuk merumuskan kurikulum yang up to date, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Betul, Prof. Baik, Prof. Nah, ada pertanyaan Prof dari dosen. Selama ini kan tugas utama dari dosen adalah tridharma perguruan tinggi. Lantas, Prof, hal ini yang belum dimaksimalkan, Prof, karena masalah administrasi yang juga dibebankan kepada dosen, Prof. Lantas bagaimana cara Prof nantinya dalam memaksimalkan tugas utama dosen ini, Prof? Ya, kalau menurut hemat saya, tugas utama dosen itu adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, pembimbingan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau di Sospol, di fakultas yang saya pimpin, itu dosen-dosen itu tidak dibebani lagi BKD. BKD itu dikerjakan secara otomatis oleh tim dari tenaga kependidikan, dari para pegawai, untuk mengumpulkan semua karya-karya dosen itu. Misalnya menguji, itu otomatis setelah mereka menguji, masukkan nilai, itu diinput masuk di sistem. Membimbing juga seperti itu, mengajar juga seperti itu. Jadi kalau untuk kebutuhan BKD bagi dosen yang sudah cukup, ya tidak tinggal tanda tangan. Dan salah satu cara saya itu, saya kasih tahu Kasubag Kepegawaian, yang pertama tanda tangan Ibu Rektor, baru dekan, baru yang lain menyusul, supaya termotivasi yang lain bahwa Rektor saja sangat sibuk, BKD-nya selesai, apalagi kalian. Jadi yang agak disibukkan itu kebetulan kalau misalnya banyak kesibukannya di luar, sehingga kalau dihitung BKD-nya tidak cukup, ya itu dia disibukkan itu buat modul, buat bahan ajar, supaya kontraknya dalam BKD itu terpenuhi. Jadi waktu saya di lembaga penelitian, ada perjuangan kita itu agar tidak ada pertanggungjawaban keuangan.
output saja, penelitian itu berbasis output. Jadi yang penting ada outputnya seperti laporan, jurnal, dengan international conference, itu sudah cukup, proceeding international conference. Tapi BPK yang tidak mau. BPK bilang, enak saja kau pakai uang negara baru kau tidak mau pertanggungjawabkan. Jadi bukan kita yang bersoal, itu adalah BPK. Bukan kita. Kita itu, bahkan kementerian itu maunya berbasis output saja. Karena itu kan hal-hal teknis. Kemudian dalam Tridharma perguruan tinggi itu, penelitian itu berimplikasi positif sangat banyak. Hasil penelitian melahirkan kesejahteraan bagi dosennya. Hasil penelitian melahirkan jurnal. Hasil penelitian melahirkan materi-materi seminar, international conference. Hasil-hasil jurnal melahirkan bahan ajar. Hasil-hasil penelitian melahirkan buku. Dan itu semua dihargai oleh Unhas. Unhas Q1 dihargai 25 juta, Q2 20 juta, Q3 15 juta, Q4 itu 10 juta. Jadi menekuni itu Tridharma perguruan tinggi, di samping tunjangan guru besar, di samping tunjangan-tunjangan lainnya, gaji, honor-honor penelitian juga ada. Reward terhadap penulis-penulis jurnal. Bayangkan kalau kita menulis jurnal Q1 5 saja dalam 1 tahun, itu berarti 125 juta. Langsung masuk kantong itu, langsung masuk rekening. Dan itu luar biasa itu. Belum lagi penelitian, ceramah kemana-mana sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Itu banyak sekali kesejahteraan yang bisa diperoleh, tentu dengan membangun sinergi, berkolaborasi dengan pentahelix seperti yang saya katakan tadi, sehingga dosennya ini berlebihan BKD-nya, berlebihan uangnya, berlebihan semuanya. Sehingga moralnya pada kesejahteraan bersama. Selain dari dosen, Prof, ada juga harapan dari Satuan Keamanan dan Tenaga Kependidikan Unhas mengenai insentif kinerja Prof. Apakah ada nanti setelah Prof menjabat perbaikan dan penyesuaian mengenai insentif kinerja ini, Prof? Ya, saya kira peningkatan pendapatan Unhas, kalau seperti yang saya ceritakan tadi ini berhasil, saya kira berimplikasi kepada bukan saja kepada pegawai, kepada semua pihak. Sehingga ketentuan dalam PTMBH itu, silahkan cari uang sebanyak-banyaknya, tapi untuk mengembangkan kampus sendiri, untuk pengembangan Tridharma perguruan tinggi, pengembangan sivitas akademika. Jadi keuntungannya itu bukan keuntungan yang bisa dimiliki oleh perorangan, misalnya banyak untungnya rektor yang kaya. Tidak. Itu kalau banyak keuntungannya itu dipakai untuk mengembangkan aset-aset Unhas yang lain, sehingga efeknya itu akan menghasilkan pendapatan yang jauh lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Misalnya rumah sakit ini menghasilkan banyak, lebih dikembangkan lagi itu pelayanan rumah sakit, sehingga orang tidak mau berobat kalau bukan di rumah sakit Unhas. Nah, sehingga orang-orang kaya apa semua mau membayar mahal. Dan itu muaranya pada peningkatan pendapatan Unhas, dan pendapatan Unhas yang banyak itu tentu kita bagi secara relatif adil kepada seluruh sivitas akademika yang ada. Semakin meningkat pendapatan Unhas, ya tentu insentif kinerja juga tidak ada salahnya ikut ditingkatkan. Karena menurut saya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang membawa kemaslahatan. Yang saya melihat kalau seorang pemimpin itu hanya hadir menyusahkan,
tidak usah mencalonkan diri jadi pemimpin. Kalau baru mau jadi pemimpin, baru sudah penderitaan yang dia sudah bayangkan kepada orang yang dia pimpin, harus dia melahirkan kemaslahatan. Itulah sebabnya mengapa saya mau menjadi rektor itu salah satu cita-cita yang tidak pernah saya sebutkan dalam visi misi adalah saya mau menjadi pemimpin yang adil dan bermanfaat. Dan orang dari 7 golongan yang dekat dengan Rasulullah di surga itu, golongan yang pertama yang paling dekat dengan Rasulullah di surga itu adalah pemimpin yang adil. Dan saya mau mendapatkan itu, paling tidak mendekatilah Amin, amin, Prof. pemimpin Amin. yang adil dan bermanfaat. Karena itu Rasulullah itu diberikan julukan rahmatan lil alamin. Maka kalau saya jadi rektor cukup rahmatan lil unhas saja. Tidak usah Baik. lil alamin, lil unhas saja. Baik, Prof. Jadi pemimpin itu menurut saya berupaya menghadirkan kemaslahatan bagi orang-orang yang dia pimpin. Betul, Prof. Pertanyaan terakhir, Prof. Bila nantinya Prof terpilih sebagai Rektor Unhas selama 100 hari pertama, Prof, langkah seperti apa yang akan Prof lakukan pertama kali, Prof? Ya, yang pertama saya lakukan kalau saya diamanahkan menjadi Rektor Universitas Hasanuddin, satu, memanggil semua bawahan-bawahan terutama wakil rektor, sekun, dengan dekan-dekan, masalah apa yang mendasar yang selama ini dihadapi Unhas. Dan menurut dia, apa solusinya? Baru setelah diidentifikasi, kita cari solusinya dan bagaimana ke depannya masalah-masalah itu diselesaikan sehingga tidak menjadi masalah bagi Unhas lagi, tetapi menjadi sebuah peluang yang dapat digunakan untuk memaksimalkan apa yang menjadi visi dan misi Universitas Hasanuddin. Jadi setelah dirumuskan itu baru kita menjabarkan lagi apa Renstra Unhas itu ke dalam program-program yang konkret untuk menjabarkan visi misi Universitas Hasanuddin. Sehingga visi misi itu kita berusaha jabarkan tahun pertama apa yang mau dicapai, tahun kedua apa yang mau dicapai, tahun ketiga apa yang mau dicapai, tahun keempat apa yang mau dicapai. Sehingga apa yang kita janjikan di dalam proses pencalonan itu bisa kita wujudkan, bahkan kalau saya harus dilipat gandakan apa yang kita janjikan itu. Saya berikan contoh, waktu saya mencalonkan diri jadi dekan itu, saya hanya berjanji kepada senat fakultas untuk menambah satu prodi untuk disertifikasi AUN. Tapi ternyata insya Allah dalam kepemimpinan saya 7 prodi itu tersertifikasi AUN semua. Karena saya berusaha memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk visit. Kalau saya waktu saya jadi dekan dan kalau rektor, apa yang terbaik untuk UNHAS kita persembahkan untuk kemajuan dan kemaslahatan bersama. Baik, Prof. Sayangnya itu dia tadi pertanyaan terakhir kita bersama Profesor Dr. Armin Arsyad, MSI. Mungkin sebelum ditutup, Prof, ada closing statement yang ingin disampaikan kepada Sivitas Akademik Unhas. Ya. Kepada seluruh Sivitas Akademika Unhas, utamanya Senat Akademik Unhas dan Majelis Wali Amanah Unhas,
untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh siapa bakal calon rektor yang bisa membawa Unhas menjadi maslahat, yang bisa melahirkan kesejahteraan dan kemajuan bagi Unhas. Karena itu saya sebagai calon rektor mencanangkan 3 hal, yaitu Unhas unggul, Unhas sejahtera, dan Unhas bereputasi internasional. Untuk mewujudkan itu, pilih saya menjadi Rektor Unhas periode 2022-2026. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas waktu dan kesempatannya. Nah, untuk Sobat Iden, tetap stay tune di YouTube channel Identitas Unhas untuk menyaksikan konten-konten identitas lainnya. Sampai jumpa!